kami. Sucikan seluruh panca indera kami, tubuh, jiwa, dan roh kami, oleh kuasa darah dan firman. Bayarkan firman-Mu tertaruh di tanah hati kami yang baik, yang akan bertumbuh menjadi selalu, menjadi pedoman hidup kami, menjadi pegangan hidup kami. Di dalam diri Tuhan, dalam dunia yang penuh dengan pergumulan ini, dalam dunia penuh dengan tantangan dan cobaan. Terima kasih Tuhan Yesus, apabila yang menyampaikan firman-Mu, memberikan pelajaran firman Tuhan. Kuduskan dan urapi dia dengan kuasa Roh Kudus. Kiranya hikmat marifat Tuhan menyertainya, sehingga dia dapat berkata-kata bukan urutan dan kemauannya, tapi seturut dengan kemauan Tuhan. Ini juga yang akan mendengar firman Tuhan. Engkau kuduskan kami semua. Kiranya Tuhan malam ini melalui firman Tuhan yang kami dengar, itu akan tertaburkan hati kami yang baik, menjadi kekuatan hidup kami di dalam kami memilih Tuhan. Terpujilah Tuhan penggabung pencet setan, hancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Terpujilah nama Bapa di surga, siap untuk belajar firman Tuhan malam ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pak Om, bentar lagi bisa langsung standby. Kami tampilkan ke layar. Silakan Om, Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Selamat malam semuanya. Bentar ya. Saya tidak dengar suara dari Kedengaran jelas. Sekarang jelas ya. Oke. Jemaat Tuhan, dengar suara saya? Yang dengar lambaikan tangan. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Oke, berarti aman. Salam sejahtera dan kasih Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara berkati Tuhan, jemaat GPDI Penil yang saya kasihi, saya cintai luar biasa. Tadi siang saya dikabari untuk sharing firman Tuhan pada malam hari ini buat jemaat Tuhan yang luar biasa. Saya berdoa kepada Tuhan agar supaya satu saat kita bisa jumpa ya. Kopi darat ya, ceritanya ya. Tuhan tolong ya, Tuhan kasih kesempatan saya akan main ke Batu Licin. Oke, malam hari ini ya, pokok pembicaraan kita saya mengambil tema dari bagaimana kita menjadi kuat di dalam Tuhan, atau bagaimana supaya kita tidak tawar hati dengan keadaan dunia ini. Dunia sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan tanda tanya. Sekarang ini persoalan, masalah sepertinya lebih berat yang akan kita hadapi di depan nanti. Dan Yesus sudah menubuatkan itu, bahwa di akhir zaman itu akan datang kesukaran besar, tetapi orang yang bertahan, orang yang hidup dekat melekat dengan Tuhan akan dipelihara oleh Tuhan. Oke, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Saya ambil firman Tuhan dari Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-24. Ini ayat yang tidak asing lagi. Amsal 24 ayatnya yang ke-10. Ya, Amsal 24 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Yang percaya katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudara berkati Tuhan, yang tulis kitab Amsal ini adalah seorang raja yang bijaksana, diurapi Tuhan dengan hikmat yang luar biasa. Namanya Salomo, anak Daud. Salomo dengan hikmatnya memberitahu kepada kita lewat apa yang kita baca malam hari ini, bahwa jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Tawar hati adalah satu kondisi, keadaan manusia yang kehilangan gairah, kehilangan semangat, yang tidak punya nyali, kehilangan nyali.
apatis dan tidak tahu dia harus berbuat apa. Orang tawar hati adalah orang yang kehilangan gairah dalam segala sesuatu. Jadi kalau saudara merasa sepertinya ibadah itu sudah tidak perlu lagi, saudara malas untuk bersekutu, maka engkau sedang tawar hati. Kalau seorang pelayan yang sudah mulai ogah-ogahan dalam melayani, dan sepertinya pelayanan itu jadi beban buat dia, Anda harus merenung, jangan-jangan engkau sedang tawar hati. Bapak Ibu, istri sekalipun suaminya datang dengan sebongkah berlian, dengan harta yang berlimpah, tapi kalau hatinya sudah tawar, maka tidak ada rasa tertarik lagi suami. Suami, ketika istri mau dandan secantik apapun, dia ke salon, dia make up, dia buat dirinya sebaik mungkin. Tapi kalau hatinya sudah tawar suami, maka kecantikan Anda tidak ada artinya. Itu sebabnya kita harus belajar sungguh dengan firman Allah. Salomo bilang bahwa jaga hati dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana kita akan menjadi kuat di dalam Tuhan. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati menghadapi segala keadaan. Ada banyak anak Tuhan yang merasa bahwa hari-hari ibadah ini sepertinya tidak ada arti. Hatinya tidak ada tertarik lagi dengan menyembah dan memuliakan Tuhan. Tidak ada linangan air mata lagi di hadirat Allah. Itu tanda tanya besar. Ciri khas kita Pentakosta, kita baru merayakan hari Pentakosta. Ciri khasnya GPDI Pentakosta yang sudah 100 tahun lebih ini adalah meneteskan air mata. Bukankah begitu kita? Jadi, kalau 1 bulan kegiatan kehidupan kerohanianmu sudah tidak meneteskan air mata, Pak, Bu, adik, kakak, tanda tanya besar. Anda masih GPDI atau bukan? Orang Pentakosta ciri khasnya adalah menangis di hadapan Tuhan. Kadang kita nyanyi lagu gembira dalam sorak-sorai, air mata berlinang tanpa dibuat-buat. Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, dan saya percaya di GPDI sampai hari ini Roh Tuhan masih bekerja. Bilang amin. Kita percaya di GPDI PNIL Roh Tuhan masih bekerja. Roh Tuhan sebagai penolong membawa kehidupan gereja kuat. Membawa kehidupan kita berani. Kenapa? Ada kuasa yang Tuhan kasih pada kita. Kisah 1 ayat 8. Bahwa kamu akan menerima kuasa jika Roh Kudus turun atas kamu. Kita punya kekuatan. Kita punya kuasa. Kuasa di situ dunamis. Power. Dari kata dunamis itu muncul kata dinamit. Satu bahan peledak yang begitu luar biasa. Itu kekuatan itu ada kepada kita. Untuk apa? Untuk menjadikan kita saksi. Jadi gereja itu ada kekuatan yang Tuhan kasih. Anak-anak Tuhan
punya kuasa, ada power dalam kehidupan kita. Kenapa? Kita ada Roh Kudus. Roh Kudus adalah roh kebenaran, memimpin kita kepada segala kebenaran. Itu sebabnya kita perlu melekat dengan Dia. Supaya kehidupan kita berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, mari malam hari ini, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yang pertama, kita buka sama-sama. 2 Korintus 4 ayat 1. 2 Korintus 4 ayat 1. Saya bacakan buat kita semua. 2 Korintus 4 ayat 1. Paulus bilang, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, baca sama-sama, 2, 3. Kami tidak tawar hati. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi yang pertama saya mau beritahu, bagaimana supaya kita tidak tawar hati, bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita perlu sadar bahwa hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Katakan amin. Hidup itu cuma anugerah. Hidup itu hanya kemurahan Allah. Orang yang sadar bahwa hidupnya hanya kemurahan Tuhan, maka dia tidak hidup dalam persungutan. Ada anak Tuhan setiap hari bersungut. Ke gereja bersungut. Kita beribadah pun dalam persungutan. Kita datang ke gereja hanya menuntut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita salah sasaran. Kita tidak sadar bahwa hidup ini cuma kemurahan Allah. Sorga diberikan buat kita cuma-cuma. Seharusnya gereja, umat Tuhan, datang di rumah Tuhan, kita sudah mempersiapkan diri untuk mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Gereja yang kanak-kanak datang meminta. Pak, Bu, berkat sudah Tuhan siapkan kepada kita. Kita datang ke rumah Tuhan, mari kita belajar untuk fokus menyenangkan Dia. Kalau kita melakukan tugas kita dengan benar, maka Tuhan sudah siapkan berkat bagi anak tanpa engkau minta. Haleluya. Itu sebabnya ada banyak orang tawar hati. Karena datang beribadah yang sakit, sepertinya Tuhan tidak dengar doa saya. Dia bergumul supaya berkat melimpah, tapi sepertinya lambat sekali. Kenapa? Karena ada yang salah, bukan Tuhan salah. Kita salah sasaran dalam mencari Tuhan. Yesus bilang, cari dulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan kepada. Kerajaan Allah, kebenaran Allah, itu adalah prioritas kita. Bukan berkat, kita terbalik. Kita mengejar berkat. Kita mengejar tambahan itu. Dan Tuhan di nomor 2-kan. Mari kita kembalikan kepada posisi yang sebenarnya. Tuhan menjadi prioritas. Firman Allah menjadi prioritas. Kerajaan Allah menjadi prioritas. Karena kita adalah anggota kerajaan Allah. Maka mental kita adalah mental sorga. Pikiran kita adalah pikiran sorga. Kita tidak takut dengan masa depan. Karena masa depan ada di dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan sudah menyiapkan hal-hal yang luar biasa untuk milik kepunyaannya. Tuhan mempercayakan sesuatu bagi kita. Paulus tidak mengeluh dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya walaupun kesulitan setiap hari yang dia dapati. Tapi dia bilang, oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Kenapa harus tawar hati? Ketika engkau dapat kepercayaan kecil, kenapa harus tawar hati? Saya tidak pernah dapat bagian di mimbar. Kenapa? Apa yang Anda kejar dalam melayani Tuhan?
Apa yang Anda cari sebagai orang percaya? Apa yang Anda hasilkan sebagai jemaat Tuhan di GPD IPNIL? Apa yang Anda lakukan? Apa yang Anda pikirkan tentang pelayanan ini? Kebanyakan kita hanya datang, hanya menuntut Tuhan untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita tidak pernah berpikir dengan kebutuhan Tuhan. Paulus tidak menuntut senang dalam melayani. Tetapi dia bilang kalau mau melayani itu satu kemurahan Tuhan. Melayani bukan beban, tapi satu kehormatan yang Tuhan berikan bagi kita. Kita jadi mitra kerjanya Allah. Itu luar biasa. Makanya jaga hati ini. Karena Paulus mengingat tentang kemurahan Allah yang besar. Sehingga apapun yang dialami dalam pelayanan. Dia bilang kami tidak tawar hati. Haleluya, luar biasa. Saya rintis pelayanan di tempat ini. Berbulan-bulan. Terkadang menghadapi kursi yang kosong. Saya khotbah hanya satu janda. Kalau janda ke ibu-ibu ini dalam sementara berkhotbah, dia ke toilet. Istri saya ada keperluan, tiba-tiba harus saya dengan kursi yang kosong. Tetapi puji Tuhan, saya tetap melayani, saya tetap berkhotbah di hadapan kursi-kursi kosong itu. Dan puji Tuhan, saat ini Tuhan mulai kirim jiwa-jiwa. Saya tidak tawar hati. Kenapa? Karena hidup kita adalah tanggung jawab Tuhan. Mungkin engkau dapat dalam persoalan hidup. Mungkin engkau dalam masalah mengiring Tuhan sampai hari ini. Sepertinya persoalan bukan selesai, tapi makin bertambah. Pesan saya, jangan tawar hati. Karena kita hidup hanya kemurahan. Tidak perlu tawar hati. Kita tidak perlu iri dengan berkat orang lain. Sepertinya Tuhan tidak peduli kepada. Apakah Tuhan tidak lihat kesetiaanku? Sementara tetangga saya yang tidak pernah ke gereja, sepertinya mudah sekali dia mendapatkan berkat. Ayo, Bapak Ibu, berpikirlah. Apakah Tuhan salah? Tidak. Rancangan Tuhan itu sempurna bagi kita. Saya pernah bilang bahwa di balik persoalan yang Tuhan luaskan terjadi, ada mujizat Allah yang akan dinyatakan bagimu. Masalah persoalan akan membawa kehidupan kita melihat kuasa Allah yang nyata dan sempurna. Masihkah Anda percaya sampai hari ini bahwa Tuhan sanggup bekerja? Atau engkau tawar hati dengan keadaan karena persoalan tidak kunjung selesai? Hidup hanya kemurahan Allah. Dan sampai hari ini kita ada, kita bernafas, kita bersekutu memuliakan nama Tuhan, menyembah Dia malam hari ini. Semua karena kemurahan Allah. Ayo belajar bersyukur. Orang yang sadar bahwa hidupnya karena kemurahan Allah, maka dia mengucap syukur. Mengucap syukur sama dengan kita berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Dengan mengucap syukur, kita bisa menerima banyak hal. Pendapatan kecil, pendapatan besar, haleluya, puji Tuhan. Bahkan dapat atau tidak dapat, tetap mengucap syukur.
Karena hidup kita adalah tanggung jawab Allah. Dengan mengucap syukur sama dengan kita berkata bahwa aku menyerah, I surrender. Dan meluaskan Tuhan turun tangan bertindak atas. Haleluya. Mengatasi tawar hati adalah sadari bahwa hidup Anda adalah kemurahan Tuhan. Yang kedua, kita masuk. Bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Hal yang kedua, kita harus belajar memandang kepada kekekalan. Berfokus kepada kekekalan. Ayat 16 sampai 18 dari 2 Korintus. 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Kita buka bersama-sama, saya bacakan buat saudara. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Sebab penderitaan ringan sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Hal yang kedua adalah mari kita pandang kekekalan. Paulus ketika dia menangkap pesan Tuhan, tugas ilahi, misi ilahi yang diberikan mandat ilahi kepadanya untuk dia laksanakan penginjilan. Dia bilang hidup karena kemurahan Allah. Aku tidak tawar hati. Dan saudara tahu apa yang dia dapati? Di dalam masa pelayanannya, dia penuh dengan penderitaan. Dari hari ke hari, dia ditolak, dia dikejar, mau dibunuh. Dan banyak hal. Tetapi apa yang membuat dia bertahan? Karena dia lihat kekekalan. Hal yang tak kelihatan. Aku memperhatikan sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ini yang dia lihat. Dia tidak berfokus kepada penderitaan, persoalan, kesulitan hidup. Jemaat sekarang, saudara, punya masalah sedikit. Kita kayaknya mau pindah gereja. Punya persoalan sedikit. Kita mulai salahkan gembala. Kita mulai salahkan pelayan-pelayan. Kita salahkan sesama jemaat. Saudara, berfokuslah kepada dia. Janji kekal Tuhan sudah siapkan bagi kita. Ada sorga yang mulia. Dan itu bukan angan-angan. Itu satu kepastian yang Tuhan berikan buat gereja yang mau setia kepada dia. Mari kita merenung. Kepada siapa kita memandang hari ini? Sharing pertama saya berbicara tentang bagaimana kita fokus. Fokus kepada Tuhan. Anda mau fokus kepada masalah atau fokus kepada Tuhan? Paulus, sebelum dia menjadi rasulnya Yesus, dia seorang tokoh agama yang dihormati di Yahudi. Saya pernah bilang kepada saudara, bagaimana orang memberikan penghormatan kepada dia kalau dia jalan. Dia seorang Sanhedrin. Dia ahli Taurat. Dia ahli teologi yang berguru kepada Gamaliel. Tetapi saat dia terima misi dari Tuhan, yang dia dapati adalah penderitaan.
Tapi tadi dia bilang hidup karena kemurahan Allah. Saya tidak tawar hati dengan keadaan. Kemudian penderitaan demi penderitaan. Dari penjara satu ke penjara yang lain. Masalah. Tetapi bagaimana dia terus bertahan? Dia bilang kami tidak melihat yang kelihatan. Tetapi yang tidak kelihatan. Apa itu? Kekekalan. Wow. Luar biasa. Saudara, kita harus lebih mengasihi Tuhan. Apa yang Anda kejar hari-hari ini? Apa yang Anda cari di rumah Tuhan? Saya mau bawa sekali lagi mengingatkan kita. Mari kita belajar senangkan Tuhan. Fokus kepada kerajaan Allah. Kepada kekekalan itu. Bahkan yang luar biasa Paulus bilang apa? Ayatnya yang 16 dulu ya. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tubuh lemah. Paulus seorang pesakitan. Saudara baca sejarah Paulus dalam memberitakan Injil. Makanya dalam pelayanannya dia didampingi oleh seorang dokter namanya Lukas. Matanya rabun. Sebab itu dalam menulis surat-surat bahwa dia pakai juru tulis namanya Tertius. Dia tidak enak-enak melayani, saudara. Dia mengalami kesulitan penderitaan. Dia dalam kesakitan sehingga dia bilang bahwa manusia lahir ini semakin merosot, tetapi namun manusia batinia kami dibaharui dari hari ke hari. Masih tidak Anda dibaharui? Memperingati hari Pentakosta, kita mengingat bagaimana Roh Kudus dituang, diberikan kepada gereja 2000 tahun yang lalu. Sehingga ada nyala-nyala api di atas para murid. Masih tidak api itu menyala di Penil? Bahkan ada jemaat yang saya katakan tadi, nangis saja udah malu di hadirat Allah. Kenapa? Terlalu tebal make up-nya. Takut luntur. Hei, beri yang terbaik buat Tuhan. Siapkan hati, siap pikiran. Bahwa ketika Anda di rumah Tuhan, hanya untuk Tuhan saja. Dengar, berkat Tuhan sudah siapkan. Jangan kejar berkatnya. Cari hadirat Allah, senangkan dia. Jumpa Tuhan. Ketika Anda connect dengan dia, ketemu Tuhan di hadirat Allah, Anda kembali dipuaskan dengan kelegaan. Tubuh Paulus lemah. Semakin merosot. Tapi rohaninya dibaharui. Ini yang penting. Yang kedua, ayat 17. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, luar biasa. Penderitaan yang dialami, dia bilang, ini ringan. Saudara, dia pernah catat loh. Bagaimana dia menderita. Aku pernah karam kapal. Aku pernah dipagut ular. Kami kelaparan. Kami, dan sebagainya. Aku didera, aku dianiaya, dan sebagainya. Tapi dia bilang itu semua ringan. Kenapa? Karena dia memandang kekekalan. Dahsyat itu. Haleluya, haleluya. Ketika Anda menghadapi persoalan hidup, ekonomi, masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, engkau mungkin berkata, Pak Gembala, rumah tanggaku di ujung kehancuran. Saya mau bilang, lihat kekekalan. Itu biasa. Oh, penderitaan, sakitku tidak kunjung sembuh. Itu penyakit biasa. Tuhan kita luar biasa. Saya sudah keliling dari perusahaan satu ke perusahaan yang lain. Pak Pendeta, saya nggak bisa dapat pekerjaan. Itu biasa. Yesus kita yang luar biasa. Jangan lemah dengan keadaan. Jangan tawar hatimu. Makanya lihat kekekalan.
Paulus dengan penderitaan yang segudang dia terima. Sampai di akhir hayat hidupnya, dia menderita karena Tuhan. Tapi dia bilang, penderitaan, sebab penderitaan ringan ini, ringan loh. Dianiaya, dicambuk, di penjara, ringan. Dipagut ular belugadak, di karang kapal, dan sebagainya. Dia bilang ringan. Kenapa ringan? Karena matanya memandang kekekalan. Ayo lihat kekekalan. Percaya dengan surga yang Tuhan siapkan. Nggak usah iri dengan berkat orang. Percaya bahwa Tuhan siapkan yang jauh lebih baik dalam kehidupan. Itu sebabnya cari Tuhan. Melekat kepada dia. Senangkan Tuhan. Menyenangkanmu. Menyenangkanmu. Itu kerinduan. Lebih baik satu hari di pelataran rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Itu menyenangkan Tuhan. Kita prioritaskan dia. Ayo. Bangun. Jemaat Penil, semangatlah. Bergairahlah di dalam Tuhan. Api Tuhan sudah ada pada kita. Biarlah terus menyala. Roma 12 ayat 11. Janganlah kerajinanmu kendor. Tetapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, kata Paulus kepada jemaat di Roma. Nanti satu waktu ya, next saya akan sharing tentang bagaimana kita menjadi lebih dari pemenang. Sedikit saya bicaranya. Lebih dari pemenang, bahasa ini hanya disematkan kepada jemaat di Roma. Dengan tantangan kematian setiap hari yang mereka hadapi. Tetapi tidak membuat mereka kendor. Tantangan mereka bukan tidak punya makan. Tantangan mereka bukan gerimis. Bu, kenapa enggak ibadah? Aduh, Pak Gembala gerimis. Aduh, Ibu Gembala gerimis. Pak, kok nggak kelihatan di ibadah kemarin? Aduh, minta maaf, Bu Gem. Minta maaf, Pak Gem. Kenapa? Pilek. Tantangan gereja. Mula-mula. Bukan pilek, bukan gerimis. Kematian. Darah harus dicurahkan setiap hari. Sehingga Paulus bilang di jemaat Roma bahwa kita seperti domba sembelihan. Sepertinya orang Kristen ada hanya untuk dibunuh. Tetapi sekali lagi kepada jemaat Korintus dia bilang, ini penderitaan ringan. Kenapa? Karena yang kita kerjakan di dalam penderitaan ini menghasilkan kemuliaan yang kekal, melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Itu yang membuat dia bertahan dan tidak tawar hati, tetap kuat dalam Tuhan. Kenapa? Karena ada sesuatu yang jauh lebih besar dari penderitaan yang dialami oleh gereja, oleh Paulus dan tim yang Tuhan sediakan. Bagi kita, hari-hari ini dengan tantangan persoalan yang luar biasa, percayalah saudara, bahwa ada tuntunan kuasa Roh Kudus. Ada kekuatan yang besar yang memproteksi kehidupan kita. Memampukan kita untuk terus memandang kepada kekekalan itu. Sehingga gairah roh kita terus menyala-nyala. Dan melayani Tuhan. Haleluya. 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Apa yang kelihatan? Ya penderitaan, kesusahan, kesulitan, izin susah. Bangun gereja susah. Cari tanah susah untuk bangun gereja.
dan sebagainya dan sebagainya. Belum masalah secara pribadi. Sepertinya semua susah. Tetapi Paulus tidak memandang itu. Bukan kepada kesulitan hidup. Bukan kepada tantangan dalam pelayanan. Jangan lihat tantangan. Jangan lihat persoalan yang ada di sekeliling kita. Yang kita lihat apa? Kekekalan. Ada sorga yang Tuhan siapkan. Makanya Paulus bilang, aku melupakan segala yang di belakangku dan mengarahkan pandangan yang apa di hadapanku sambil aku berlari-lari, Filipi pasal 3, untuk mencapai tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Untuk memperoleh mahkota kehidupan. Itu bicara kekekalan. Makanya kerjakanlah segala sesuatu dengan cinta kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Bagaimana supaya kita kuat di dalam Tuhan? Yosua, kita ke perjanjian lama ya. Yosua pasalnya yang pertama. Yosua 1 ayatnya yang ke-9. Yosua 1 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu, baca, menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Yang percaya katakan, amin. Bagaimana supaya kita kuat? Bagaimana supaya kita tidak tawar hati? Percaya bahwa Dia Immanuel. Penyertaan Tuhan sempurna. Immanuel adalah satu fakta yang tak terbantahkan sepanjang masa. Sampai hari ini dari manusia pertama diciptakan. Sampai sekarang kita ada. Penyertaan Tuhan sempurna bagi kita. Manusia jatuh ke dalam dosa. Tapi Tuhan mencari mereka. Menyiapkan segala sesuatu bagi mereka. Mengatur hubungan dengan mereka. Itu kebaikan penyertaan Allah. Sampai hari ini Dia sertai kita. Makanya Daud bilang bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia ada di tempat ini. Dia ada bersama dengan kita malam hari ini. Karena Dia menyertai kita. Kepada Joshua, ketika suksesi terjadi, peralihan kepemimpinan dari Musa kepada Yosua, Yosua menyerah. Tuhan, aku tidak bisa apa-apa. Aku lemah dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Tuhan datang bertanggung jawab dan memberikan dia kekuatan. Dia bilang, jangan tawar hati. Ini diulang berkali-kali. Yosua, jangan tawar hati, jangan tawar hati. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Dari ayatnya yang kelima, saudara baca di sana. Tuhan selalu bilang, jangan tawar hati. Dia tahu Yosua mulai tawar. Nah, kalau tawar hati menguasai kita, saya katakan tadi, kita apatis. Saudara boleh gagah badannya. Tapi kalau hati tawar, kita tidak bisa buat apa-apa. Saudara punya backingan, kita punya uang, kita punya kekayaan, pangkat, kedudukan. Tapi kalau hati tawar, itu semua tidak ada fungsinya. Makanya Tuhan ingatkan, jangan tawar hati, jangan kecut. Kenapa? Karena aku menyertai engkau kemanapun engkau. Nah, penyertaan Tuhan inilah yang membuat Joshua tidak tawar hati. Apa yang harus ditakutkan? Ada Dia, Tuhan, yang menyertai. Apa yang harus ditakutkan dalam kehidupan ini? Ada Sang Penguasa, Sang Kausa Prima, pengendali segala sesuatu, menyertai kita. Dia menetapkan langkah-langkah kita. Bahkan kita jatuh sekalipun tidak akan tergeletak, kata Tuhan. Kata firman Allah. Karena ada tangan Tuhan yang memproteksi kita. Menopang kita untuk bangkit kembali. Makanya milikilah roh yang menyala-nyala itu. Bergairahlah untuk layan itu. Ayo bergandengan tangan, jemaat penil. Bergandengan tangan. Topang pekerjaan Tuhan. Para pelayan-pelayan, berfungsilah dengan baik.
Miliki visi Allah. Berpikirlah apa yang harus engkau kerjakan untuk kemajuan pelayanan di Batu Licin. Lihat jiwa-jiwa di sekitar Anda. Ada masih banyak yang terikat. Nah, mungkin di sana ada keluarga Anda, ada anak saudara, ada istri, ada suami yang masih jauh dari Tuhan. Ini pertarungan kita. Dan Anda harus menangkan. Makanya pesan terakhir, saudara. Efesus pasal 6. Ayat 10. Efesus 6. Ayat 10. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Haleluya. Kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Apa yang harus ditakutkan? Kenapa harus tawar hati? Ada kuasa Tuhan. Kekuatan kuasa ilahi itu akan memampukan kita. Kenapa? Karena dia kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita. Kenapa dia kasih Roh Kudus dalam kehidupan kita? Karena kita adalah rumahnya, kata Paulus. Tidak tahukah engkau bahwa engkau adalah rumah Allah dan Roh Kudus berdiam dalam kamu? Dia tinggal dalam kita. Kita milik kepunyaannya. Jadi Tuhan bela gerejanya. Itu sebabnya dalam menghadapi pertarungan yang kita tahu ada masalah, ada persoalan dalam kehidupan, ada tantangan dan rintangan. Itu sebabnya Paulus bilang kepada jemaat Efesus ayat 11, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 12. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat yang ada di udara. Kita berperang dan Tuhan kasih kita kelengkapan senjatanya. Kita bertarung. Kita berkelahi dengan para penghulu udara, bukan sesama jemaat, bukan darah, bukan daging, bukan istrimu musuhmu, bukan suamimu musuhmu. Musuh Anda bukan anak-anakmu, bukan tetangga, bukan sesama jemaat, bukan sesama pelayan. Musuh kita adalah penghulu dunia, penguasa-penguasa, pemerintah, roh jahat yang ada di udara. Kita berperang dengan yang tidak kelihatan. Maka kita perlu senjata. Ayo jemaat, kuatlah di dalam Tuhan. Ada tangan Tuhan yang menopang kita. Dan saya percaya jemaat Tuhan akan terus maju dewasa dalam Tuhan. Jangan Anda tersinggung sedikit, lari pindah gereja. Jangan Anda berdoa, tidak dijawab, kemudian persalahkan gembalamu. Ayo, jalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan tawar hatimu, tersinggung sedikit, marah. Kapan Anda mau dewasa? Kapan mau kuat? Hatimu dipermainkan oleh iblis. Makanya Paulus bilang dengan tegas bahwa jangan kasih celah. Jangan buka pintu buat dia. Jangan beri celah kepada iblis. Dia akan permainkan hati Anda, pikiran Anda, dan membuat Anda menghujat Tuhan. Tangan Tuhan yang kokoh akan menopang kita. Makanya Paulus bilang, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Tuhan tidak sekedar ngomong, tapi dia melengkapi kita dengan kuasanya. Mari kita bangkit, jadi kuat di dalam Tuhan, dan terus maju dengan roh yang menyala-nyala, layani Tuhan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Demikian share kita firman Tuhan malam hari ini. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu. Angkat tangan kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah
selamanya. Bapa, dalam nama Yesus, dari tempat ini hamba berdoa buat jemaat GPDI PNIL Batu Licin. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat, umat Tuhan yang perlu uluran tangan. Kami sadar kami lemah, kami tidak berdaya, kami banyak kekurangan, kami banyak kelemahan. Tapi ajar kami untuk tahu memandang kebesaran-Mu. Ajar kami menyadari bahwa hidup ini hanya kemurahan Tuhan. Dan ajar kami percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Engkau Immanuel, Engkau Tuhan yang baik dan mengasihi kami. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Engkau jamah umat-umat-Mu. Mereka yang dalam kelemahan hidup Engkau kuatkan. Kalau ada yang sakit malam hari ini disembuhkan oleh Tuhan. Yang terikat Engkau bebaskan mereka. Bahwa mereka hidup berkemenangan di dalam Engkau. Ajar mereka tahu mengucap syukur. Tidak berbantah-bantah dengan Tuhan. Tetapi mencari kemurahan Allah. Terus memuliakan Tuhan di rumah-Mu. Mencari kerajaan-Mu dengan segala kebenaran-Mu. Dan kami percaya segala sesuatu yang kami perlukan akan ditambahkan Tuhan bagi kami. Kekuatan kuasa Allah menyertai umat-umat-Mu, menjamah memberkati hamba-Mu suami istri Tuhan sebagai penunggu sidang di tempat ini. Pakai kehidupan mereka menjadi Allah Tuhan yang luar biasa, ditopang oleh pelayan-pelayan Tuhan yang diurapi Allah di dalam nama Yesus. Kuatkan mereka, satukan hati, satukan pikiran untuk bergandengan bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan yang ada, diberkati, dijamah, dipakai oleh Tuhan sehingga PNIL lebih berkembang ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Mereka boleh menjadi berkat bagi bangsa-bangsa sekarang ini sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Nanti kita jumpa lagi di lain kesempatan. Silakan diserahkan kepada God bless. Malah buat keluarga dan jemaat di sana. Tuhan berkati. Amin. Amin, sama-sama. Ya, saya izin.